Malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin, ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kepahyang, Bengkulu. Penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk pemasangan stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun buka suara. Mensos menyebut penempelan stiker keluarga miskin itu merupakan inisiatif daerah. Namun pemerintah terus mengecek penerima bansos. Ya, itu inisiatif daerah ya. Itu inisiatif daerah. Tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk memenuhi tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Itu 2 juta lebih sudah. Senada dengan Mensos, nyatanya dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempelkan stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur. Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Heboh awan hitam di langit Subang, Jawa Barat. Polisi pun ikut turun tangan. Ternyata diketahui awan hitam tersebut merupakan busa limbah dari pabrik dekat permukiman warga. Ya, awan. Awan. Awan ini mah, awan hitam. Mudah. Fenomena puluhan awan hitam yang berterbangan di areal pesawahan dan permukiman warga terjadi di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, saat kejadian tidak ada hujan maupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asap. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah. Ada yang di sawah lagi, banyak sih Pak. Yang kebetulan di sini aroma paling agak asam sih Pak, sedikit. Bau asam gitu ya? Bau asam sedikit. Terus waktu itu diapain? Didiemin dulu Pak, didiemin dulu. Cuma si meletupnya itu lama gitu Pak, kempesnya. Lama-lama disiram aja, siram langsung habis dia, langsung udah nggak ada. Itu baru pertama kali ya? Pertama kali. Sebelumnya belum pernah seperti ini ya? Belum pernah. Diduga apa sih itu? Dari limbah atau apa? Dari limbah, diduganya mah. Busa, bau. Oh, beracun. Bau tak? Busa hitam yang berterbangan berukuran 10 cm hingga 1 meter. Dugaan sementara busa hitam ini adalah limbah pabrik. Benar, pada hari Jumat tanggal 24 itu ada buih busa ya. Kami dari pihak kepolisian sudah mengecek bahwa buih busa itu berasal dari satu perusahaan yang ada di Karawang. Jadi bukan yang ada di wilayah Subang. Karena mengingat pada hari Jumat itu ada hujan cukup besar dan angin, jadi buih tersebut terbang ke wilayah Subang ataupun wilayah Patok Besi. Terus kami juga tadi sudah konfirmasi ke perusahaannya bahwa buih tersebut tidak mengandung beracun, alias sudah melalui prosedur yang sudah diterapkan atau SOP yang sudah berjalan dari pihak perusahaan tersebut. Fenomena awan hitam baru pertama kali terjadi di Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Sayangnya hingga kini tidak ada satupun yang memiliki sampel buih hitam sehingga tidak bisa diperiksa kandungan di dalamnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Bisa di tengah gencatan senjata total, militer Israel kembali menyerang sejumlah wilayah jalur Gaza.
Sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata total yang masih berlangsung. Serangan tersebut terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat di sejumlah wilayah, antara lain di Khan Yunis, bahkan di kamp pengungsian Nuseirat dan Burej. Akibat serangan ini, data sementara sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Puluhan orang lainnya pun terluka, bahkan masih banyak yang terjepit di antara runtuhan bangunan. Serangan Israel turut menargetkan satu mobil warga sipil di Khan Yunis di Gaza Selatan yang menewaskan 5 orang, termasuk 2 orang anak. Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata total yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Seorang ibu menangisi anaknya yang telah terbujur kaku, tewas akibat serangan Israel. Sedikitnya 104 warga Palestina tewas, puluhan diantaranya anak-anak. Meski gencatan senjata sudah disepakati sejak 10 Oktober lalu, namun kekejaman pasukan Israel terus dirasakan warga Gaza. Menurut sumber-sumber medis di Palestina, jumlah korban jiwa terdiri dari sedikitnya 37 orang di Gaza Utara, 43 di Gaza Tengah, dan 20 di Gaza Selatan. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena parahnya luka dan masih adanya orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Sedangkan Kementerian Kesehatan di Gaza memperbarui jumlah syuhada, 46 anak-anak tewas, sedikitnya 253 terluka. Jumlah ini melampaui total korban jiwa akibat pelanggaran gencatan senjata sejak awal Oktober lalu. Pemirsa, pasukan Israel menembak 3 warga Palestina di tepi barat, sementara penyergapan dan penangkapan terhadap puluhan warga Palestina terus dilakukan Israel. Pasukan pendudukan Israel menembak 3 warga Palestina di tepi barat bagian utara Selasa pagi waktu setempat. 3 pria tersebut ditembak ketika mereka keluar dari sebuah gua di dekat Jenin, tepi barat. Otoritas Israel mengklaim 3 pria yang ditembak mati tersebut merupakan militan yang merencanakan serangan. Sementara itu, penyergapan dan penangkapan juga terus dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan di kamp pengungsian Al-Deisheh di Bethlehem, tepi barat. IDF beserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan, bagian barat Salfit, tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah. Kita beralih ke Brazil. Operasi besar-besaran dilakukan polisi Rio de Janeiro dalam memerangi perdagangan narkoba. Penggerebekan tersebut menewaskan 132 orang dan 81 orang ditangkap. Polisi berhasil melakukan operasi besar-besaran di Rio de Janeiro terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan yang menewaskan 132 orang dan 81 penangkapan. Operasi ini melibatkan 2.500 personel keamanan yang menyebar di kompleks favela Alemão. Polisi berpatroli menggunakan senjata lengkap di jalan-jalan dan menangkap para tersangka. Selain anggota geng, 4 polisi tewas dalam operasi tersebut. Penggerebekan ini menargetkan salah satu geng terbesar, Komando Vermelho, menjelang acara KTT Iklim Dunia. Di kawasan Rio de Janeiro, polisi kerap melancarkan operasi melawan kejahatan terorganisir yang seringkali mengakibatkan penembakan yang membahayakan warga. Kemacetan panjang akibat banjir di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah rupanya memicu emosi sejumlah sopir. Dipicu saling rebut jalan melewati genangan banjir, 2 sopir adu jotos. Videonya udah nyala.
Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam kemacetan panjang masih terjadi di dua arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu sopir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. 300 meter berhenti, 400 meter berhenti. Yang paling parah macetnya di mana? Sini mas, tadi di turun tol. Iya. Dengan adanya macet ini gimana mas pengeluaran? Ya, gitulah mas, lumayan lah. Keluaran banyak di jalan, habis buat makan. Meski debit air mulai menurun, jalur Pantura Demak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Galisa Putra, A-News melaporkan. Lebih dari sepekan, jalur Pantura Kaligawe Semarang masih terendam banjir sehingga hanya bisa dilintasi kendaraan besar. Warga pun terpaksa menggunakan perahu karet untuk bisa beraktivitas. Lebih sepekan banjir melanda kota Semarang, ketinggian air di kawasan Kaligawe masih mencapai 60 hingga 70 cm. Akibat banjir belum surut, akses jalan penghubung hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar. Sementara itu, aktivitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet dan gerobak angkut kendaraan untuk mempermudah mobilisasi. Tadi ngantar anak sekolah dari RW 8. Belum juga surut Pak nih? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit, ya yang mau keluar ya. Kalau nggak mau berendam ya harus dibantu. Meski telah dilakukan penyedotan air dengan pompa, namun air tak kunjung surut. Ada 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air hingga mencapai 70 cm. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, A-News melaporkan. Sementara sejumlah perjalanan kereta api di stasiun Semarang Tawang kembali normal setelah banjir Semarang berangsur surut. Sebelumnya operasional kereta sempat dibatalkan imbas genangan air di jalur rel Alas Tua dan Semarang Tawang yang terendam banjir. Stasiun Semarang Tawang kembali ramai calon penumpang. Aktivitas perjalanan kereta api juga kembali normal atau berangkat sesuai jadwal usai normalisasi jalur rel Alas Tua dan Semarang Tawang yang terendam banjir. Saat ini jalur hulu dari Tawang ke arah stasiun Alas Tua bisa dilalui dengan kecepatan rendah 10 km per jam. Sebelumnya hanya bisa dilalui lokomotif khusus saja akibat rendaman banjir. Pemirsa, sejumlah perjalanan sebelumnya di wilayah Kaidop 4 Semarang dibatalkan sementara. Hal ini terjadi imbas jalur rel di hulu terendam banjir hingga 25 cm. Dan untuk memperbarui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis A-News Wisnu Wardana langsung dari wilayah Kaligawe Semarang dan juga Andre Aprianto di stasiun Semarang Tawang. Kita ke Wisnu terlebih dahulu. Selamat siang Wisnu, ini bagaimana kondisi debit air di Kaligawe saat ini? Ya, selamat siang Deta di studio. Saat ini saya berada di Jalan Raya Kaligawe Semarang. Tepatnya di jalan ini merupakan jalan penghubung untuk menuju ke Jalan Pantura Semarang. Jadi saat ini saya berada, titik genangan airnya ini masih sekitar 70 hingga 80 cm. Jadi untuk di lokasi jalan raya sekitar 60, 70 hingga 80 cm. Sementara itu untuk di perkampungan warga mulai dari 40, 50 hingga 60, sangat bervariasi. Namun untuk saat ini tempat saya berdiri ini sekitar 70 cm. Begitu Deta. Baik, apakah saat ini jalur di situ memang sudah tidak bisa dilintasi sama sekali?
Ya, untuk jalur Jalan Kaligawe Raya ini yang merupakan penghubung ke jalur Pantura untuk saat ini masih lumpuh ya. Jadi untuk titik pemberhentian terakhir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 mobil pribadi itu tidak bisa melintasi jalan ini. Jadi untuk yang bisa hanya kendaraan besar seperti truk dan bis yang besar gitu. Lantas apa tindakan dari pemerintah setempat atau petugas untuk mengatasi debit air ini? Untuk pemerintah Kota Semarang saat ini masih mengoptimalkan pompa di sejumlah titik rumah pompa. Mungkin dan menambah jumlah pompanya. Jadi untuk saat ini saya berdirinya di perlintasan kereta api Kaligawe yang kemarin sempat tergenang air menggenangi di atas rel. Namun kali ini mulai dari Kamis pagi tadi, debit air yang di perlintasan sudah mulai berangsur turun hingga sekitar 5 hingga 7 cm saja. Jadi untuk pihak KAI masih terus melakukan pengoptimalan untuk segera menormalisasi perlintasan ini agar jadwal keberangkatan kereta api tidak terganggu. Begitu, Deta. Baik, Wisnu, terima kasih atas informasinya dan selanjutnya kita ke rekan Andre Aprianto yang berada di Stasiun Semarang Tawang. Andre, apakah masih ada gangguan imbas dari banjir atau sudah berjalan normal? Baik, Bernadetta, selamat siang. Memang benar jika kemarin di perlintasan jalur Hulu, tepatnya di Stasiun Alas Tuwo hingga ke Stasiun Tawang Semarang, demikian juga dengan sebaliknya masih mengalami gangguan dan hampir semua rute perjalanan mengalami keterlambatan. Namun di pagi hari ini hingga siang hari ini saya melaporkan keterlambatan atau gangguan sudah mulai berkurang dan tidak ada lagi penyediaan shuttle bus yang biasa disediakan pihak PT KAI untuk mengangkut penumpang yang akan berangkat ke Surabaya menuju ke Stasiun Alas Tuwo karena memang titik krusial yang paling tergenang banjir adalah di perlintasan Kaligawe Semarang. Saat ini ketinggian debit banjir di jalur rel berkisar antara 4 cm hingga 7 cm di jalur Hulu ataupun di jalur hilir. Baik, Andre, tadi dilaporkan di sekitar Kaligawe ini masih ada beberapa jalur kereta api yang tergenang banjir. Itu apa, ada tindakan atau backup plan dari pihak stasiun? Baik, Deta, dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa upaya normalisasi terus dilakukan oleh PT KAI Daup 4 Semarang. Dan pada hari ini pun intensitas penanganan dan tindakan terus dilakukan, terutama di jalur rel perlintasan Kaligawe Semarang dengan menambah batu balas atau krica sebanyak 110 hingga 150 cm kubik di perlintasan Kaligawe untuk mempertebal dan meninggikan jalur rel kereta api yang sempat tergenang banjir. Selain itu, tim juga terus dikerahkan untuk memantau debit air apakah meningkat atau turun. Demikian, Dita. Baik, jika ada keterhambatan akibat banjir ini, apakah dari pihak KAI menyediakan opsi refund tiket perjalanan? Baik, Dita, PT KAI juga meminta maaf atas beberapa keterlambatan rute perjalanan, terutama dari arah Semarang ke arah Surabaya. Selain itu, PT KAI juga membuka tiket untuk refund atau pengembalian tiket di Stasiun 4 Semarang. Dita. Baik, terima kasih Andre atas laporan Anda. Sebelumnya ada rekan kami Wisnu. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa sejumlah rumah di Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan warga pun mengungsi. Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Desa Sukarame, Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Tebing setinggi 100 meter longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah warga panik lantaran ada pemilik rumah yang berada tepat di bawah tebing. Akibat peristiwa ini, 5 rumah warga hancur tertimbun longsor.
sementara 2 rumah lainnya rusak berat bagian belakang. Tak ada korban jiwa dalam longsor ini karena seluruh warga sudah menyelamatkan diri sebelum longsor terjadi. 37 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan logistik. Hujan jam 1 siang sampai kejadian jam 4 kejadian longsor, tapi alhamdulillah penghuni sudah diamankan, ya sudah keluar. Sementara itu, bangunan SDN Cikahuripan di Kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi porak-poranda usai diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cisolok. Sejumlah ruang kelas jebol akibat derasnya air. Material lumpur tebal menutupi ruang kelas dan merusak sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, hingga buku pelajaran. Bahkan, laptop yang sering digunakan guru hilang terbawa arus. Akibat sekolah rusak ini, sebanyak 200 siswa terpaksa belajar di rumah secara daring. Selain bangunan, mebeler, kemudian arsip-arsip sudah tidak bisa terselamatkan. Tidak ada sama sekali yang bisa terselamatkan. Hancur semua. Itu air bah dari mana? Dari belakang, dari sungai, kemudian itu di ruang kelas 6 jebol. Ini SD Cikahuripan ya, desa Cisolok. Yang pertama penyelamatan proses belajar mengajar. Jadi kepala sudah inisiasi kemarin bahwa pertama kita melaksanakan proses belajar mengajar dulu secara online. Setelah itu kita akan coba komunikasi. BPBD Sukabumi mencatat sebanyak 3.010 warga terdampak banjir bandang dan 143 warga terdampak longsor yang melanda kawasan Cisolok dan Cikakak, Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan guru menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Para guru menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya kesetaraan hak pengangkatan P3K. Ribuan massa gabungan organisasi guru melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Sebelum menuju ke Monas, massa menggelar aksi long march dari Masjid Istiqlal. Para guru menuntut pemerintah memperlakukan hak yang sama dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aksi ini menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, polisi menurunkan lebih dari 1.600 personel. Imbas aksi demo guru, Jalan Medan Merdeka Selatan arah Sudirman Tamrin dari Tugu Tani ditutup hingga macet total. Pantauan iNews Media Digital di lokasi, pihak kepolisian melakukan penutupan 2 ruas Jalan Medan Merdeka Selatan imbas adanya aksi demonstrasi elemen guru. Arus lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani menuju Jalan Sudirman Tamrin dibelokkan ke arah Jalan Kebon Sirih. Sedangkan arah ke Gambir tidak dapat dilintasi sepenuhnya dari arah Budi Kemuliaan maupun Sudirman Tamrin. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari lokasi, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Muhammad Revi Sandi dari kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ya, Revi, apa saja tuntutan selain P3K yang disuarakan oleh para guru? Ya, selamat siang Deta dan pemirsa, di mana saat ini masa guru masih bertahan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan sejak pagi tadi. Masa guru yang didominasi oleh guru honorer dari madrasah dari sejumlah daerah di Indonesia menuntut untuk kesetaraan status mereka sebagai P3K seperti guru-guru yang lainnya. Masa guru juga masih bertahan untuk ditemui oleh pihak pemerintah. Saat ini guru masih bertahan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Bisa dilihat terpantau masih
untuk mengarah Jalan Jenderal Sudirman. Situasi terkini arus Jalan Medan Merdeka Selatan baik mengarah ke Gambir maupun ke arah Sudirman Tamrin masih terpantau ditutup oleh pihak kepolisian imbas masa aksi dari elemen guru masih bertahan di sekitar lokasi. Demikian. Baik, Revi, apakah sudah ada informasi mungkin dari perwakilan pemerintah akan menerima perwakilan guru untuk berdiskusi? Ya, Revi, apakah sudah ada informasi perwakilan pemerintah akan menerima perwakilan guru untuk berdiskusi terkait aksi demo hari ini? Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai pertemuan antara perwakilan pihak demonstrasi dari elemen guru honorer madrasah ini dengan pihak pemerintah hingga siang hari ini. Baik, apakah ada rencana mereka akan melakukan long march lagi mungkin ke gedung DPR? Ya, untuk sejauh ini info long march kembali yang dilakukan oleh elemen guru belum terdapat informasi lebih lanjut, namun masa guru masih bertahan di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan. Demikian. Baik, Revi, mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa, adakah alternatif lain untuk menghindari kawasan titik demo ini? Ya, untuk menghindari titik kemacetan di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan, pengendara roda 2 maupun roda 4 dari arah Tugu Tani yang hendak menuju ke Jalan Jenderal Sudirman dapat menggunakan Jalan Medan Merdeka Timur, berputar ke Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Merdeka Barat, selanjutnya terus menuju ke Jalan Sudirman Tamrin. Kemudian untuk pengendara dari arah Budi Kemuliaan menuju ke arah Gambir dapat melintasi Jalan Kebon Sirih yang selanjutnya berbelok ke kiri ke arah Jalan Medan Merdeka Timur. Demikian. Baik, terima kasih Revi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Banyak pengendara motor di Kediri, Jawa Timur ini menyerbu bengkel lantaran mengalami mati mesin walaupun bensin terisi penuh. Diduga sejumlah kendaraan motor mogok setelah mengisi bensin jenis Pertalite yang tercampur cairan di SPBU. Bengkel yang ada di Jalan Kilisuci, Kota Kediri, Jawa Timur ini ramai dipenuhi kendaraan bermotor yang mogok. Motor ini dibawa ke bengkel karena mendadak mati mesin. Warga menduga rusaknya motor akibat diisi bahan bakar jenis Pertalite. Setelah diperiksa mekanik, bahan bakar Pertalite beraroma berbeda dari biasanya. Bahkan setelah dilakukan pengurasan tangki dan dimasukkan ke dalam botol, terdapat cairan keruh yang mengendap di bagian bawah Pertalite. Jadi sebelumnya saya ngisi bensin di sini jenis Pertalite. Begitu keluar dari pom bensin, kendaraan tiba-tiba langsung mati, tidak bisa disasar. Saya dorong sampai ke sini, ternyata yang rusak rotak plus membersnya itu dikarenakan karena kualitas Pertalite yang kurang bagus. Kalau saya nyium sendiri sih baunya memang berbeda, seperti alkohol kayaknya. Salah satu montir mengaku sejak kemarin hingga hari ini lebih dari 10 motor yang mengalami kerusakan dengan penyebab yang sama, yakni menggunakan BBM jenis Pertalite. Kerusakannya sebenarnya nggak ada kerusakan, cuman kendalanya di bahan bakar. Itu kita kuras, kalau yang agak parah dikuras dan dicuci, kalau yang parah lagi sama kena pompa bahan bakar. Sampai jalan ke injektor, ya. Cuman rata-rata sampai menguras sama ganti mesin. Penyebabnya di BBM. Kita kuras, kita ganti pertamax langsung bisa. Peningkatan jumlah pemotor yang servis dengan keluhan sama sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Pemotor yang melakukan servis dengan keluhan tersendat hingga mati mesin diduga akibat bahan bakar mencapai 15 kendaraan dalam sehari.
Warga berharap pemerintah secepatnya menangani kasus ini. Hal itu karena dapat mengganggu aktivitas pekerjaannya. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bersama Pertamina melakukan sidak di sejumlah SPBU setelah adanya keluhan kendaraan mogok usai mengisi Pertalite di Kediri, Jawa Tengah. Hasil pengujian, Pertamina menyebut masuk dalam rentang toleransi. Petugas gabungan dari Polres Kediri Kota Jawa Timur, Pertamina, dan Pemkot Kediri melakukan sidak ke sejumlah SPBU menyusul beredar kabar banyaknya kendaraan yang mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Dalam sidak itu, petugas gabungan melakukan uji kualitas dan kuantitas BBM, baik secara spesifikasi standar dan mutu yang diambil langsung dari dalam tangki. Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Leksana mengatakan sidak dilakukan di sejumlah SPBU. Uji yang dilakukan meliputi kualitas, baik dari segi spesifikasi, standar, dan mutu apakah sudah sesuai. Jadi kita sudah melaksanakan, ada di 3 SPBU. Kita melaksanakan uji kualitas, baik itu secara spesifikasi, standar, dan mutu. Apakah sudah sesuai, dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. Ya, nanti secara teknis akan disampaikan oleh dari SPM Pertamina. Sementara itu, pihak Pertamina mengatakan hasil pengujian takaran memakai bejana ukur 20 liter dan visual BBM jenis Pertalite dengan pengecekan densitas temperatur masuk dalam toleransi. Yang kita sampling tidak ada kandungan airnya, juga kita tadi ada pengambilan sampel juga di produk Pertamax, Turbo, dan juga Biosolar. Kita sounding juga alhamdulillah nggak ada kandungan airnya, serta kita juga melakukan pengujian takaran secara pakai bejana 20 liter dan toleransinya alhamdulillah dalam rentang toleransi semua, serta kita juga melakukan pengujian visual BBM Pertalite dengan kita pengecekan density temperatur dan alhamdulillah masuk dalam rentang toleransi semua. Adapun terkait kandungan etanol, Anwar Hidayat mengatakan proses pengecekan kandungan etanol harus melalui laboratorium kandungan komposisi. Pertamina juga sudah melakukan pengambilan sampel dari SPBU Mojoroto dan SPBU Joyoboyo dari tim Depo Surabaya untuk BBM jenis Pertalite. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Terkait ramai motor masuk bengkel usai mengisi Pertalite, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan telah mengirimkan tim untuk memeriksanya secara langsung. Saya udah lagi cek ya, lagi cek di Lemigas. Saya lagi cek di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya. Saya sudah turunkan timnya. Nanti mungkin sore saya balik sudah bisa dapat laporan. Kabar baik datang dari Kementerian Haji dan Umroh. Masa tunggu jemaah haji tiap provinsi yang sebelumnya lebih dari 40 tahun kini disamakan menjadi 26 tahun. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR Selasa siang lalu. Menurut Daniel, masa tunggu ini berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kuota haji di tiap provinsi otomatis akan berdampak. Ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Dalam rapat itu juga Kementerian Haji membeberkan alokasi kuota haji reguler tahun 2026 per provinsi yang bisa diakses melalui situs website sehingga tidak bisa dimanipulasi. Kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya, karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya, sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja, atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Daniel juga mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan.
Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 turun 2 juta rupiah dari 89 juta per jemaah menjadi 87,4 juta rupiah per jemaah. Artinya pemirsa, jemaah haji hanya perlu membayar 54,1 juta rupiah. Kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati biaya ibadah haji untuk jemaah haji tahun 2026. Hasilnya disepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah. Nilai ini lebih kecil dibandingkan biaya ibadah haji tahun 2025 sebesar 89 juta per jemaah. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,45 rupiah. Dari total tersebut, biaya yang harus tanggung jemaah haji sebesar 54,1 juta atau 62% dari total biaya. Artinya ada penurunan nilai hingga 2 juta rupiah per jemaah. Biaya perjalanan ibadah haji BP atau yang ditanggung langsung oleh jamaah rata-rata per jamaah sebesar 54.863.806,58 rupiah atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH. Dari hasil rapat DPR dan pemerintah, biaya 54,1 juta rupiah tersebut dialokasikan untuk biaya pesawat terbang, biaya akomodasi, hingga biaya makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika. Barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25, yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, barang bukti 214,84 ton narkotika akan dimusnahkan di dalam mesin insinerator. Mesin ini merupakan alat khusus untuk menghancurkan berbagai jenis narkotika. Dan berikut ini liputan rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Rama Romadona. Pemusnahan barang bukti narkoba sejumlah 214,84 ton dengan nilai yang fantastis mencapai 29 lebih triliun rupiah dilakukan di lapangan Bayangkara. Ini dilakukan tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dapat kami perlihatkan di belakang kami ini merupakan barang bukti narkoba yang sudah disita oleh kepolisian dan yang sudah dihadirkan di lapangan Bayangkara ini sebanyak 2,1 ton yang nantinya ini akan dibawa ke PT Wastek Internasional yang berada di Cilegon, Banten untuk dimusnahkan ke sana beserta sisanya. Dan juga dapat kami ceritakan untuk pemusnahan ini di sini juga disediakan 3 mesin insinerator. Ini merupakan mesin bertekanan tinggi untuk memusnahkan atau menghilangkan senyawa berbahaya dari narkoba tersebut. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto secara simbolis juga melakukan pemusnahan terhadap narkoba ini melalui mesin ini. Namun memang mesin ini butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menghilangkan senyawa berbahaya yang terdapat di narkoba. Dari operasi ini sudah dilakukan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025 yang dimana ini tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan barang bukti yang ditemukan ini juga harus melalui verifikasi terlebih dahulu, dicampurkan senyawa kimia, lalu nanti muncul warna dan warna-warna ini juga akan mengindikasi beberapa bukti narkoba atau beberapa senyawa narkoba dan diklasifikasikan di beberapa bahan di dalamnya. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya memberikan dampak besar kepada anak-anak, pemerintah meyakini program MBG juga mendorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang, kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, masyarakat Pati siap mengawal jalannya sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar Jumat esok. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar Jumat esok. Masyarakat Pati menunjukkan solidaritas dengan memberikan ribuan boks makanan ringan dan air mineral untuk pengunjuk rasa yang ikut mengawal jalannya sidang paripurna. Donasi berdatangan sejak kemarin sore. Diperkirakan unjuk rasa kawal jalannya sidang akan diikuti hingga 10.000 orang. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana persiapan jelang rapat pemakzulan Bupati Pati esok, sudah ada rekan jurnalis iNews Vindi Agil. Agil, bagaimana persiapan masyarakat Pati esok untuk mengawal jalannya rapat pemakzulan? Baik, terima kasih Deta yang ada di studio.
saat ini saya sedang berada di depan Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang mana saat ini masyarakat masih antusias memberikan sumbangan donasi berupa air mineral dan makanan-makanan ringan, sebagaimana yang sudah diperlihatkan tadi, seperti itu, Rekan. Jam berapa unjuk rasa besok akan digelar? Besok unjuk rasa akan dimulai setelah sholat Jumat sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Yang diperkirakan berkumpul di sana besok. Bagaimana, Rekan? Ada berapa massa yang diperkirakan akan berkumpul besok? Setelah kami koordinasi dengan pihak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, tadi dari pihak mereka menyatakan bahwasannya masyarakat yang akan datang diperkirakan dari mulai 3.000 hingga 10.000 orang yang datang di dalam sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo, begitu. Informasinya saat ini sudah banyak masyarakat yang sukarela memberikan box-box makanan atau minuman. Itu bisa dijelaskan kepada kami, ada berapa banyak pasokan makanan untuk esok? Oke, box-box air mineral dan makanan ringan yang berdatangan itu kemarin sudah mulai berdatangan sejak sore hari ya. Diperkirakan jumlahnya sudah mencapai ribuan, kurang lebih seperti itu. Dan mereka biasanya sore hari nanti masyarakat ini akan berbondong-bondong lagi memberikan donasi mereka. Begitu, Rekan. Baik, lantas bagaimana rencana pengamanan untuk aksi esok supaya semuanya berjalan dengan lancar? Oke, pengamanan dari pihak Polresta Pati tadi kita konfirmasi ada sekitar 3.000 lebih pasukan yang disiagakan. Ini bukan hanya dari Polresta Pati, melainkan dari Polda Jateng juga dipersiapkan untuk melakukan pengawalan di dalam aksi tanggal 31 esok hari. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah terus berusaha meningkatkan ekonomi desa, namun mereka beralasan pembangunan desa terkendala gurita minimarket yang mulai menguasai ekonomi desa. Sejumlah langkah untuk memajukan desa terus dilakukan pemerintah. Sayangnya, keberadaan gurita bisnis minimarket besar yang mulai masuk ke desa menghambat ekonomi desa. Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut, gurita minimarket besar membunuh UMKM. Muhaimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak melibatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Sementara itu, keberadaan Kopdes Merah Putih dinilai Caimin mampu membangkitkan ekonomi desa. Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat menghadapi segala tantangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kepadatan penumpang KRL Komuter Line kembali terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sore kemarin. Kepadatan terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota. Ya, viral ratusan penumpang tujuan Rangkas Bitung padati area peron dan pintu masuk peron. Penumpang berdesakan di peron sambil menunggu kereta tiba. Kondisi ini terjadi lantaran banyak warga menunda perjalanan akibat hujan deras yang turun sejak sore. Meski padat, situasi di stasiun tetap kondusif dengan pengawasan petugas KRL yang berjaga mengatur arus penumpang. Dan bisa pagi ini KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung keberangkatan pukul 7 pagi hingga 21 kembali ngaret hingga 20 menit. Penumpang pun ramai mengeluh di media sosial. Dan sudah ada Naura Safikah di stasiun Tanah Abang. Selamat siang Naura. Mengapa rute jalur hijau ini kerap menjadi chaos untuk di jam sibuk?
Ya, selamat siang Togi dan pemirsa. Saat ini kami berada di stasiun Tanah Abang, khususnya berada di peron 5 dan 6, di mana ini merupakan keberangkatan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Dan di siang hari ini memang tidak terlalu padat seperti pagi dan sore hari, seperti office hour, di mana memang untuk saat ini lebih ke beberapa penumpang KRL saja yang sedang menunggu untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Dan di jam seperti ini pun, tadi kami sempat menunggu keberangkatan ke Rangkas Bitung lumayan lama, di mana untuk interval setiap keberangkatan ini berada di sekitar 20 menit. Dan kita akan bergabung bersama dengan para penumpang yang sudah menunggu dari tadi untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Ibu, selamat siang, Ibu. Ibu, selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Misni. Oke. Ibu mau berangkat kemana, Bu? Mau ke Rangkas. Lama nggak Bu nunggu ya untuk ke Rangkas? Lama nunggunya. Udah biasa, Bu? Udah biasa. Ini biasanya selalu menggunakan KRL ini, Bu? Iya, selalu ini ngegunakan. Kalau boleh tahu kenapa Bu pakai KRL? Irit ongkos. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih. Iya, sama-sama Neng. Iya. Ya, seperti yang diungkapkan salah satu penumpang, memang tadi kami ikut menunggu untuk keberangkatan Rangkas Bitung, dan hingga saat ini tadi kami menunggu hingga 20 menit, kurang lebih 20 menit masih belum datang. Dan memang seperti keluhan dari penumpang lainnya di pagi hari, kemudian juga di sore hari, memang Rangkas Bitung ini untuk jadwal perjalanannya tidak terlalu banyak, sehingga untuk penumpang yang datang dan berada di peron 5 dan 6 ini selalu menumpuk dan selalu berdesak-desakan harus berjuang untuk bisa pulang ke Rangkas Bitung. Namun memang dari DJKA informasinya seperti yang sudah kami terima, ini juga sudah mengupayakan dan juga memberikan solusi agar tidak terlalu berdesakan untuk setiap penumpang, di mana pecah adanya untuk peron keberangkatan dan juga untuk peron kedatangan, di mana untuk peron keberangkatan ke Rangkas Bitung ini berada di peron 5 dan 6 di tempat kami melaporkan. Namun untuk peron kedatangan ini berada di peron 4 yang berada di tepat di seberang peron 5 dan 6. Namun memang dari PT KAI kemudian juga PT KCI masih belum memberikan solusi seperti yang penumpang inginkan, yaitu menambah rangkaian, karena memang untuk rangkaian dari Tanah Abang menuju ke Rangkas Bitung ini hanya 10 rangkaian, sehingga tidak mencukupi atau tidak mampu untuk membawa penumpang yang setiap harinya beribu penumpang datang dan juga menggunakan KRL untuk berpergian. Sementara itu, Togi. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya, melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Bisa kisah Mr. Dede, seorang anggota Satpol PP di Jakarta, viral karena kerap menggunakan bahasa Inggris saat bertugas. Dede bahkan tidak sungkan memakai bahasa kiasan atau idiom hingga dijuluki King of Idioms. Jill, good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk, get off. Get off sidewalk. Yeah, get off. Slow down. Seorang anggota Satpol PP Jakarta Barat yang dikenal sebagai Mr. Dede viral di media sosial. Mr. Dede mendadak terkenal karena kemahirannya berbahasa Inggris. Dede mengaku belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMA dan menonton film berbahasa Inggris. Listen around, hey, it could harm you. Stupid ass. Listen around. Dede bahkan tidak sungkan menggunakan bahasa kiasan atau idiom saat berbincang dalam bahasa Inggris hingga dijuluki sebagai King of Idioms. Viral di media sosial mengantarkan Mr. Dede bertemu dengan orang nomor 1 DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan Dede dengan Gubernur DKI Jakarta berlangsung singkat namun hangat. Pertemuan tersebut sebagai bentuk apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Okay, thank you. Bye. Menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta. Seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Sambil merekam, ia mengusir dan menghentikan semua pekerjaan yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Sebuah saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial.
Warga bernama Sugiono memprotes pembuangan limbah dari dapur SPPG Bayangkari yang diduga mencemari lahan milik pemerintah desa. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi air limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Tadinya lingkungan kami itu bersih tanpa ada limbah sedikit pun dari rumah tangga. Ini malah MBG Polres Grobogan membuang limbah di sembarang tempat. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Semua cucian kotoran nanti sudah kita masukkan, sudah ada salurannya ke IPAL itu sudah ada 4 lubangnya, ada komposisinya sudah ada. Nanti ketika keluar dari IPAL itu air sudah bersih. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL. Program makan bergizi gratis melalui dapur SPPG Bayangkari Keranggan Harjo sendiri telah berjalan hampir 1 bulan. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, WNA asal Bangladesh ditangkap lantaran menyamar jadi WNI. Pelaku bahkan menggunakan KTP dengan nama Nurul Arifin. Hasan Ifne Abdullah, warga negara Bangladesh 13 tahun tinggal di Indonesia, menggunakan identitas WNI. Identitas palsu yang digunakannya terbongkar, berawal dari kecurigaan imigrasi Pangkal Pinang terhadap permohonan paspor atas nama Nurul Arifin melalui aplikasi M-Paspor pada bulan Juli lalu. Tim penyidik imigrasi pun akhirnya mengamankan pria yang mencurigakan ini. Setelah diverifikasi ke Kedutaan Bangladesh di Indonesia, ternyata pria ber-KTP Bangka itu warga negara Bangladesh. Pembuatan paspor dilakukan agar ia bisa pulang ke Bangladesh menjenguk ibunya. Juga hasil dari koordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh ya Pak ya. Yang bersangkutan adalah warga negara Bangladesh. Ini akan kita teruskan proses hukumnya. Akibat perbuatannya menggunakan dokumen dan keterangan palsu, tersangka Hasan diancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Tersangka kini dititip di Lapas Kelas 1 Tua Tunu Pangkal Pinang sambil menunggu putusan pengadilan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, di era kecerdasan buatan atau AI yang terus berkembang pesat saat ini dan dunia kerja yang terus berubah, HP atau HP Indonesia kembali hadir dengan inovasi produk terbarunya. Melalui acara bertemakan Driving the Future of Work Together, HP Indonesia mengajak masyarakat untuk melihat lebih dekat transformasi masa depan dunia kerja dengan menggabungkan teknologi cerdas dan kreativitas manusia. Perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat Hewlett-Packard atau HP Indonesia menggelar acara eksklusif di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Mengusung tema Driving the Future of Work, HP Indonesia ingin menunjukkan bahwa teknologi AI bukan hanya sebagai alat bantu kerja, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan ide manusia dalam berinovasi. Acara ini dihadiri langsung oleh Managing Director Southeast Asia HP, Kong Meh Kong, dan Presiden Director HP Indonesia, Juliana Chen. Dalam momen ini, HP memperkenalkan konsep end-to-end solution, yaitu layanan terpadu yang menghubungkan seluruh produk dan teknologi dalam satu ekosistem yang lengkap. Mungkin
Banyaknya orang tahu kita ada endpoint device, tapi yang kita mau kenalkan hari ini adalah kita punya end-to-end solution untuk membantu customer kita punya pain point dan membantu mereka untuk transformasi. Jadi pada saat saya ngomong end-to-end itu dari endpoint device, ya dari kita ada notebook, ada PC, ada printer, poly, ya dan banyak workstation, banyak sekali. Kemudian kita juga punya solution yang which is hari ini kita banyak sekali memperkenalkan ya solution ini, misalnya seperti solusi AI ya yang ada di device atau endpointnya kita. Kemudian kita juga ada security solution yang kita ngomong sebagai Wolf Security ya, itu baik dari chip yang sangat tiny ya di dalam device kita sampai yang cloud based juga ada ya, yang on premise based juga ada, yang based on BIOS juga ada. Jadi a range of security solution. Harapan HP dengan hari ini kita memperkenalkan One HP ya, solution end to end ya, device solution services. Kita bisa membantu customer punya transformation ya, dan juga membantu kalau customer pain point-nya mereka, itu sih. Dengan semangat driving the future of work together, HP Indonesia siap melaju bersama para pekerja profesional, mitra bisnis, dan insan media untuk menciptakan masa depan kerja yang lebih cerdas, terhubung, dan aman. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Komisi Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025 di sebuah mal di Jakarta Pusat. Perayaan ini diharapkan menjadi momentum bagi pelaku ekonomi kreatif tanah air dalam berinovasi dan berkolaborasi bersama menciptakan produk ekraf bertaraf internasional. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kampanye Oktober Kreasi pada perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025 atau Hekrafnas 2025. Hekrafnas 2025 merupakan ajang kolaborasi heksahelik para pelaku ekraf di seluruh Indonesia dalam memajukan ekonomi kreatif tanah air. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar optimis perayaan Hekrafnas 2025 ini mampu menghasilkan perputaran roda ekonomi mencapai 50 miliar rupiah. Ini bentuk nyata yang kita sajikan bahwa ekonomi kreatif itu geraknya benar-benar loh dari seluruh pelosok Nusantara. Tadi kan sudah kita kerjasama dengan Gekraf, juga ada teman-teman dari DPR MPR, juga ada teman-teman dari komunitas dan dari swasta juga di sini kan. Jadi inilah hexahelix yang terbentuk yang kita sajikan dan ada aktivitasnya semua. Diharapkan di bulan Oktober ini perputaran ekonomi karena ekonomi kreatif minimal 50 miliar. Kita menyelenggarakan Pekan Belanja Ekraf yang bertujuan untuk mendorong transaksi daripada pelaku-pelaku ekraf bisa mendapatkan customer atau konsumen lebih banyak lagi. Kemudian nanti juga ada apresiasi buat konsumen, yaitu berupa undian berhadiah. Kegiatan ini merupakan bukti nyata aktualisasi dan sinergi pelaku kreatif bersama lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, serta menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Bisa di tengah gencatan senjata total, militer Israel kembali menyerang sejumlah wilayah jalur Gaza. Sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata total yang masih berlangsung. Serangan tersebut terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat di sejumlah wilayah, antara lain di Khan Yunis, bahkan di kamp pengungsian Nuseirat dan Burej. Akibat serangan ini, data sementara sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Puluhan orang lainnya pun terluka, bahkan masih banyak yang terjepit di antara runtuhan bangunan. Serangan Israel turut menargetkan satu mobil warga sipil di Khan Yunis di Gaza Selatan yang menewaskan 5 orang, termasuk 2 orang anak. Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata total yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Seorang ibu menangisi anaknya yang telah terbujur kaku, tewas akibat serangan Israel. Sedikitnya 104 warga Palestina tewas, puluhan diantaranya anak-anak.
Meski gencatan senjata sudah disepakati sejak 10 Oktober lalu, namun kekejaman pasukan Israel terus dirasakan warga Gaza. Menurut sumber-sumber medis di Palestina, jumlah korban jiwa terdiri dari sedikitnya 37 orang di Gaza Utara, 43 di Gaza Tengah, dan 20 di Gaza Selatan. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena parahnya luka dan masih adanya orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Sedangkan Kementerian Kesehatan di Gaza memperbarui jumlah syuhada, 46 anak-anak tewas, sedikitnya 253 terluka. Jumlah ini melampaui total korban jiwa akibat pelanggaran gencatan senjata sejak awal Oktober lalu. Pemirsa, pasukan Israel menembak 3 warga Palestina di tepi barat, sementara penyergapan dan penangkapan terhadap puluhan warga Palestina terus dilakukan Israel. Pasukan pendudukan Israel menembak 3 warga Palestina di tepi barat bagian utara Selasa pagi waktu setempat. 3 pria tersebut ditembak ketika mereka keluar dari sebuah gua di dekat Jenin, tepi barat. Otoritas Israel mengklaim 3 pria yang ditembak mati tersebut merupakan militan yang merencanakan serangan. Sementara itu, penyergapan dan penangkapan juga terus dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan di kamp pengungsian Al-Deisheh di Bethlehem, tepi barat. IDF beserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan, bagian barat Salfit, tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah. Kita beralih ke Brazil. Operasi besar-besaran dilakukan polisi Rio de Janeiro dalam memerangi perdagangan narkoba. Penggerebekan tersebut menewaskan 132 orang dan 81 orang ditangkap. Polisi berhasil melakukan operasi besar-besaran di Rio de Janeiro terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan yang menewaskan 132 orang dan 81 penangkapan. Operasi ini melibatkan 2.500 personil keamanan yang menyebar di kompleks favela Alemão. Polisi berpatroli menggunakan senjata lengkap di jalan-jalan dan menangkap para tersangka. Selain anggota geng, 4 polisi tewas dalam operasi tersebut. Penggerebekan ini menargetkan salah satu geng terbesar, Komando Vermelho, menjelang acara KTT Iklim Dunia. Di kawasan Rio de Janeiro, polisi kerap melancarkan operasi melawan kejahatan terorganisir yang seringkali mengakibatkan penembakan yang membahayakan warga. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kepadatan penumpang KRL Komuter Line kembali terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sore kemarin. Kepadatan terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota. Ya, viral ratusan penumpang tujuan Rangkas Bitung padati area peron dan pintu masuk peron. Penumpang berdesakan di peron sambil menunggu kereta tiba. Kondisi ini terjadi lantaran banyak warga menunda perjalanan akibat hujan deras yang turun sejak sore. Meski padat, situasi di stasiun tetap kondusif dengan pengawasan petugas KRL yang berjaga mengatur arus penumpang. Dan bisa pagi ini KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung keberangkatan pukul 7 pagi hingga 21 kembali ngaret hingga 20 menit. Penumpang pun ramai mengeluh di media sosial. Dan sudah ada Naura Safikah di Stasiun Tanah Abang. Selamat siang Naura. Mengapa rute jalur hijau ini kerap menjadi chaos untuk di jam sibuk? Ya, selamat siang Togi dan pemirsa. Saat ini kami berada di Stasiun Tanah Abang, khususnya berada di peron 5 dan 6, di mana ini merupakan keberangkatan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Dan di siang hari ini memang tidak terlalu padat seperti pagi dan sore hari, seperti office hour, di mana memang untuk saat ini lebih ke beberapa penumpang KRL saja yang sedang menunggu untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Dan di jam seperti ini pun, tadi kami sempat menunggu keberangkatan ke Rangkas Bitung lumayan lama, di mana untuk interval setiap keberangkatan
keberangkatan ini berada di sekitar 20 menit. Dan kita akan bergabung bersama dengan para penumpang yang sudah menunggu dari tadi untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung. Ibu, selamat siang, Ibu. Ibu, selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Misni. Oke. Ibu mau berangkat kemana, Bu? Mau ke Rangkas. Lama nggak Bu nunggu ya untuk ke Rangkas? Lama nunggunya. Udah biasa? Udah biasa. Ini biasanya selalu menggunakan KRL ini, Bu? Iya, selalu ini ngegunakan. Kalau boleh tahu kenapa Bu pakai KRL? Ngirit ongkos. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih. Iya, sama-sama Neng. Iya. Ya, seperti yang diungkapkan salah satu penumpang, memang tadi kami ikut menunggu untuk keberangkatan Rangkas Bitung dan hingga saat ini tadi kami menunggu hingga 20 menit, kurang lebih 20 menit masih belum datang. Dan memang seperti keluhan dari penumpang lainnya di pagi hari, kemudian juga di sore hari, memang Rangkas Bitung ini untuk jadwal perjalanannya tidak terlalu banyak, sehingga untuk penumpang yang datang dan berada di peron 5 dan 6 ini selalu menumpuk dan selalu berdesak-desakan harus berjuang untuk bisa pulang ke Rangkas Bitung. Namun memang dari DJKA informasinya seperti yang sudah kami terima, ini juga sudah mengupayakan dan juga memberikan solusi agar tidak terlalu berdesakan untuk setiap penumpang, di mana pecah adanya untuk peron keberangkatan dan juga untuk peron kedatangan, di mana untuk peron keberangkatan ke Rangkas Bitung ini berada di peron 5 dan 6 di tempat kami melaporkan. Namun untuk peron kedatangan ini berada di peron 4 yang berada di tepat di seberang peron 5 dan 6. Namun memang dari PT KAI kemudian juga PT KCI masih belum memberikan solusi seperti yang penumpang inginkan, yaitu menambah rangkaian, karena memang untuk rangkaian dari Tanah Abang menuju ke Rangkas Bitung ini hanya 10 rangkaian, sehingga tidak mencukupi atau tidak mampu untuk membawa penumpang yang setiap harinya beribu penumpang datang dan juga menggunakan KRL untuk berpergian. Sementara itu, Togi. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya, melaporkan langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Bisa kisah Mr. Dede, seorang anggota Satpol PP di Jakarta, viral karena kerap menggunakan bahasa Inggris saat bertugas. Dede bahkan tidak sungkan memakai bahasa kiasan atau idiom hingga dijuluki King of Idioms. Joe, good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk, get off. Get off the sidewalk. Yeah, get off. Slow down. Get off the sidewalk, please. Seorang anggota Satpol PP Jakarta Barat yang dikenal sebagai Mr. Dede viral di media sosial. Mr. Dede mendadak terkenal karena kemahirannya berbahasa Inggris. Dede mengaku belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMA dan menonton film berbahasa Inggris. Listen around, hey, it could harm you. Stupid ass. Turn around. Dede bahkan tidak sungkan menggunakan bahasa kiasan atau idiom saat berbincang dalam bahasa Inggris hingga dijuluki sebagai King of Idioms. Viral di media sosial mengantarkan Mr. Dede bertemu dengan orang nomor 1 DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan Dede dengan Gubernur DKI Jakarta berlangsung singkat namun hangat. Pertemuan tersebut sebagai bentuk apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Bye. Menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta.